konsep dan urgensi Islam, iman dan ihsan dalam bentuk insan kamil, manusia yang sempurna, tertera dalam hadis Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi, an Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar radhiyallahu anhu, beliau juga berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zatal yaum, ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW di suatu hari, ittala alaina rajulun syadidul bayadi syab syadidul sawadi syar, datanglah kepada kami orang yang mengenakan baju yang sangat putih dan memiliki sangat hitam, la yura alaihi asaru safar, tidak nampak darinya bekas perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahad, dan kami tidak mengetahui tentangnya, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada kaffayhi ala fakhidayhi, lalu dia menempelkan kedua lututnya kepada lutut Nabi SAW sambil berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukanlah aku tentang Islam. Maka akhbirni anil Islam, beritahukanlah kami tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, al-Islam an asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersyahadat bahwa tidak ada ilah dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tuhajjal baiti in istata'a ilaihi sabila. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat, wa tasuma ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tuhajjal baiti in istata'a ilaihi sabila, engkau berhaji jika engkau mampu. Qala sadaqata, lalu orang itu membenarkan. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kemudian kita heran, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Qala fa'akhbirni anil iman, lalu dia bertanya lagi, beritahukanlah aku tentang iman. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, dan kepada hari akhir, dan engkau juga beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Qala sadaqata, lalu orang tersebut membenarkannya. Qala fa'akhbirni anil ihsan, lalu orang itu juga bertanya, beritahukanlah aku tentang ihsan. Qala, lalu Nabi SAW berkata, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Anta abudallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seperti engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, ketika engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak, sungguh Allah melihat kalian. Qala fa'akhbirni anis sa'ah, lalu orang tersebut bertanya, beritahukanlah aku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, kemudian Nabi SAW bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fa'akhbirni an amaratiha, lalu dia bertanya, orang tadi bertanya, fa'akhbirni an amaratiha, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala anta lidal amatu rabbataha wa antara al-fata al-urata al-alata ri'a asya yatatawwaluna fil bunyan. Lalu Nabi SAW bersabda, anta lidal amatu rabbataha, anta lidal amatu rabbataha, jika seorang hamba melahirkan tuannya, wa antara al-fata al-urata al-alata ri'a asya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Tsumman talaqa falabistu maliyan tsumma qala, lalu orang tersebut, lalu kemudian orang tersebut berlalu dan aku berdiam sebentar. Ya summa qala, lalu Nabi SAW berkata, ya Umar, atadri man Israil, wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Umar menjawab,
Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Pengertian insan kamil ialah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Adapun kesempurnaan dari segi pengetahuannya ialah karena dia telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi, yakni menyadari kesatuan esensinya dengan Tuhan yang disebut ma'rifat. Menurut Ibn Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil, mereka mengimani Tuhan secara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia yang beragama pada umumnya. Abdul Karim Al-Jilli membagi insan kamil atas tiga tingkatan. Yang pertama, tingkat mula al-bidayah, tingkat menengah at-tawassut, tingkat terakhir al-khitam. 2. Proses munculnya insan kamil. Munculnya insan kamil dapat ditelusuri melalui dua sisi. Pertama, melalui tahap-tahap tajalli Tuhan pada alam sampai munculnya insan kamil. Kedua, melalui makamat atau peringkat-peringkat kerohanian yang dicapai oleh seseorang sampai pada kesadaran tertinggi yang terdapat pada insan kamil. Tajalli Tuhan dalam pandangan Ibnu Arabi mengambil dua bentuk. Pertama, tajalli gaib atau tajalli zakati yang berbentuk penciptaan potensi. Dan kedua, tajalli syuhudi atau penampakan diri secara nyata. Yang mengambil bentuk pertama secara interistik hanya terjadi di dalam esensi Tuhan tersendiri. Konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Tajalli zati menurut Ibnu Arabi terdiri dari dua martabat. Pertama, martabat ahadiyah dan kedua martabat wahidiyah. Pada martabat ahadiyah, Tuhan merupakan wujud tunggal lagi mutlak yang belum dihubungkan dengan kualitas atau sifat apapun, sehingga ia belum dikenal oleh siapapun. Wujud Tuhan dalam martabat ahadiyah masih terlepas dari segala kualitas dan pluralitas apapun, tidak terkait dengan sifat, nama, rupa, ruang, waktu, syarat, dan sebagainya. Ia betul-betul transenden atas segala-galanya. Di dalam transendennya itu, ia ingin dikenal oleh yang selain dirinya, maka diciptakannya makhluk. Proses munculnya insan kamil. Yang pertama, ada fana'an al-mukhalafat, sirna dari segala dosa. Pada tahap ini, Sufi memandang bahwa semua tindakan yang bertentangan dengan kaidah moral sebenarnya berasal dari Tuhan. Dalam tahap ini, Sufi berada dalam hadrah an-nur al-mahad, ahdirat cahaya murni. Jika seseorang masih memandang tindakannya sebagai miliknya yang hakiki, ini menandakan ia masih berada pada hadrah az-zulmah al-mahd atau hadirat kegelapan murni. Yang kedua, ada fana'an al-af'an al-ibadah, sirna dari tindakan-tindakan hamba. Pada tahap Sufi menyadari bahwa segala tindakan manusia pada hakikatnya dikendalikan oleh Tuhan dari balik tabir alam semesta. Dengan demikian, Sufi menyadari adanya satu agen mutlak. Yang ketiga, fana'an sifat al-makhlukin, sirna dari sifat-sifat makhluk. Pada tahap ini, Sufi menyadari bahwa segala atribut dan kualitas wujud mukmin atau kontigen tidak lain adalah milik Allah. Yang keempat, fana'an kul azat, sirna dari personalitas diri. Pada tahap ini, Sufi menyadari non-eksistensi dirinya sehingga yang benar-benar ada di balik dirinya ialah zat yang tidak bisa sirna selama-lamanya. Yang kelima, fana'an kul al-alam, sirna dari segenap alam. Pada tahap ini, Sufi menyadari bahwa segenap aspek alam fenomenal ini pada hakikatnya hanya khayal. Yang benar-benar ada hanya realitas yang mendasari fenomena. Yang keenam, al-fana'an kul ma'siswa lah, sirna dari segala sesuatu yang selain Allah. Pada tahap ini, Sufi menyadari bahwa zat yang betul-betul ada hanya zat Allah. Ketika Sufi mencapai fana, tahap keenam, ia menyadari bahwa yang benar-benar adalah wujud mutlak yang murajat dari segenap kualitas, nama, dan sifat seperti permulaan keberadaannya. 3. Kedudukan insan kamil.
Insan kamil jika dilihat dari segi fisik biologisnya tidak berbeda dengan manusia lainnya. Namun, dari segi mental spiritual, ia memiliki kualitas-kualitas yang jauh lebih tinggi dan sempurna dibanding manusia lain. Yang dimaksud dengan khalifah bukan semata-mata jabatan pemerintahan lahir dalam suatu wilayah negara, Al-Khalifah Az-Zahiriyah, tetapi lebih dikhususkan pada khalifah sebagai wakil Allah, Al-Khalifah Al-Manawiyah, dengan manifestasi nama-nama dan sifatnya. Pandangan Ibn Arabi, kedua bentuk khalifah di atas sama-sama mempunyai urgensi dalam etalasi ekstensi alam semesta. Khalifah Manawiyah menepati posisi paling asasi. Di suatu sisi, ia merupakan fokus kesadaran diri Tuhan. Sementara di sisi lain, ia merupakan sebab muncul dan lestarinya alam semesta. Selanjutnya, B. Landasan Imam, Islam, dan Ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, iman sebagai landasan Islam dan Ihsan, Islam sebagai bentuk manifestasi iman dan Ihsan. Sedangkan Ihsan mengusahakan agar keimanan dan keislaman yang sempurna. Secara lahiriah, orang tidak dapat dikatakan Islam manakala tidak mengucapkan syahadat, ibadah sholat, zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan haji yang merupakan pelaksanaan ihsan secara lahiriah. Atau kesempurnaan Islam itu sama sekali tidak berarti jika tidak dilandasi iman atau tasdik dan Islam atau membaca syahadat. Ibadah sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain akan menjadi berarti manakala ada iman dan Islam. Karena syarat ihsan secara lahiriah harus dengan iman dan Islam, meskipun sahnya iman dan Islam itu tidak harus dengan ihsan. Memang iman dan Islam itu otonom jika dilihat dari keabsahannya, karena iman dan Islam sudah merupakan jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, sebagai mukmin yang baik, di samping beriman dan berislam, hendaklah melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sadar agar memperoleh ihsan yang sebenarnya. C. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Selanjutnya, menggali sumber teknologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Istilah insan kamil atau manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi pada abad ke-14. Ia menyebutkan ada 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi, kata Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini, ada manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Konsep manusia dalam Al-Quran. Manusia merupakan salah satu makhluk Tuhan yang ada di dunia ini, berbeda dengan makhluk lainnya seperti binatang, tumbuhan, dan malaikat. Keberadaan manusia di muka bumi ini menempati posisi utama sebagai khalifah, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Wa isqala rabbuka lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni alamu ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Insan, Bashar, Anas. Dalam Al-Quran ada 3 kata yang digunakan untuk menunjukkan arti manusia, yaitu kata insan, kata bashar, dan kata anas.
Meskipun ketiga kata tersebut menunjukkan kepada makna manusia, namun secara khusus memiliki penekanan pengertian yang berbeda. 1. Al-Bashar. Al-Bashar menekankan pada aspek biologis manusia, yaitu sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan seks. Nomor 2. Al-Insan. Al-Insan lebih menonjolkan aspek spiritual dan intelektual manusia. Manusia adalah makhluk yang unik, yang memiliki potensi untuk berkreasi, berbudaya, dan menjadi khalifah di bumi. Ketiga, Al-Nas. Al-Nas mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial. Kata ini digunakan dalam konteks yang lebih umum tanpa memandang status keimanan seseorang. Kata al-insan juga digunakan Al-Quran untuk menjelaskan sifat umum. Sisi-sisi kelebihan dan kelemahan manusia terlihat dalam firman Allah dalam Al-Quran seperti 1. Tidak semua yang diinginkan manusia berhasil dengan usahanya. Bila Allah tidak menginginkannya, disinilah terlihat jelas adanya unsur keterlibatan Tuhan dalam realitas apa yang dicita-citakan. Kedua, gembira bila mendapat nikmat, serta susah bila mendapat cobaan. Ketiga, manusia bila mendapatkan sesuatu materi seringkali lupa diri dan bersifat kikir. 3. Al-Nas. Kata Al-Nas menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan tanpa melihat status keimanan atau kekafirannya. Kata Al-Nas dinyatakan Allah dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa sebagian besar manusia tidak memiliki ketetapan keimanan yang kuat. Kadangkala ia beriman, sementara pada waktu lain ia munafik. Hal ini dinyatakan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 8, 13, 44, dan 83. Adapun secara umum, penggunaan kata Al-Nas memiliki arti peringatan Allah kepada manusia akan semua tindakannya seperti jangan bertindak kikir dan ingkar riya, tidak menyembah dan meminta pertolongan selain padanya, larangan berbuat zolim. Baik, selanjutnya fungsi manusia dalam Al-Quran. 1. Khalifah. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi, kata khalifah dalam ayat ini memiliki dua makna. Pertama adalah pengganti, yaitu pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan titahnya di muka bumi ini. Kedua, manusia adalah pemimpin yang kepadanya diserahi tugas untuk memimpin diri dan makhluk lainnya serta memakmurkan dan mendayagunakan alam semesta bagi kepentingan manusia secara keseluruhan. 2. ABD atau pengabdi Allah. Konsep ABD mengacu pada tugas-tugas individual manusia sebagai hamba Allah. Tugas ini diwujudkan dalam bentuk pengabdian ritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim Az-Zariyat ayat 51-56 dengan penuh keikhlasan. Secara luas, konsep am sebenarnya meliputi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Islam menggariskan bahwa seluruh aktivitas seorang hamba selama ia hidup di alam semesta ini dapat dinilai sebagai ibadah manakala aktivitas itu memang ditunjukkan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja adalah ibadah manakala itu dilakukan untuk mencari ridha Allah, mampu melaksanakan tugas dan fungsi penciptanya. Unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil. Secara ringkas, Al-Ghazali atau dalam Othman 1987 ayat 31 sampai dengan 33 menyebut beberapa instrumen untuk mencari pengetahuan yang benar serta kapasitas untuk mencapainya. Pertama, panca indera. Panca indera memiliki keterbatasan dan tidak bisa mencapai pengetahuan yang benar setelah dinilai oleh akal. Kedua, akal. Dengan metode ini, dengan cara yang sama, seharusnya orang pun menilai tingkat kebenaran akal. Orang seharusnya menggunakan cara yang sama dengan cara yang digunakan oleh akal kita ketika memulai kekeliruan panca indera. Ketiga, nur ilahi. Ketika Al-Ghazali sembuh dari sakitnya, ia menuturkan kesembuhannya dari sakit karena adanya nur ilahi yang menembus dirinya. Kemudian, Al-Ghazali mengungkapkan pandangannya tentang nur ilahi sebagai berikut. Kapan saja Allah mengkehendaki untuk memimpin seseorang, maka jadi demikianlah dialah orang yang melapangkan dada untuk orang yang berislam.